Apakah dengan demikian kita sudah melakukan hal yang sia-sia? Berkata salah seorang dari mereka. Kita tidak lagi harus bermimpi. Tanpa pemimpin dan guru, kita tidak akan dapat melawan orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Itu sudah kita sadari. Jika demikian, apakah ada gunanya kita bertahan? Lebih baik kita menyingkir, tapi pada saatnya kita akan kembali, sahut yang lain. Apakah bukan begitu? Kita bukan pengecut, seorang yang bertubuh raksasa memotong. Tidak ada gunanya kita lari. Mereka tentu akan mengejar terus. Kita tahu, bukan padepokan ini yang sebenarnya mereka cari, tapi kita. Daripada kita hidup dengan kecemasan dan merasa diri kita selalu dikejar-kejar oleh orang-orang dari gerombolan macan kumbang, alangkah baiknya jika kita mati bersama mereka. Jika kita akan tumpas, maka yang akan tetap hidup di dalam lingkungan orang-orang gerombolan macan kumbang tentu tinggal pemimpinnya itu saja. Kata-kata orang bertubuh raksasa itu ternyata telah menyentuh perasaan setiap orang yang mendengarkannya. Bahkan orang tertua itu pun segera menambah, itu adalah sifat jantan. Kita akan mati di atas tanah padepokan ini, di mana kita mendapat ilmu yang selama ini telah membekali setiap kerja yang kita lakukan. Aku sependapat, perempuan harus menyingkirkan anak-anak kita. Mereka boleh membawa bekal dan barang-barang yang masih ada di dalam persediaan kita. Hasil-hasil yang kita peroleh selama ini dengan menjelajahi daerah-daerah yang terasing dari pengawasan prajurit Singosari dapat dijadikan bekal untuk menumbuhkan anak-anak kita yang kelak akan mengambil padepokan ini kembali, sahut orang bertubuh raksasa itu. Tetapi bagaimana jika perempuan-perempuan itu ternyata mementingkan diri mereka sendiri dan bukan mementingkan anak-anak kita? Kita akan membunuhnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Siapakah yang akan melakukannya jika kita semua sudah mati? Tidak, orang-orang tua pun akan pergi bersama perempuan-perempuan itu. Laki-laki yang meskipun sudah tua dapat membunuh perempuan-perempuan yang ingkar akan kewajibannya terhadap anak-anak dan mementingkan diri sendiri. Orang-orang dari gerombolan serigala putih yang berilmu hitam itu mengangguk-angguk. Nah, berkata orang tertua, kita akan menunggu. Hari ini, besok, atau lusa, kita akan tetap berlatih dengan sekuat tenaga. Meskipun kemampuan kita hanya akan bertambah seujung rambut, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita akan berlatih agar kita tetap dalam kesiagaan tertinggi. Tapi orang tertua itu memperingatkan, jangan kalian habiskan tenaga kalian, agar jika kita benar-benar harus bertempur, kita tidak akan kelelahan. Ya, kita harus menghemat tenaga, sahut yang lain. Sekarang, berkata orang tertua itu, suruhlah perempuan-perempuan yang dengan membawa anaknya, mereka bertanggung jawab. Berilah mereka bekal. Suruhlah laki-laki tua mengawasi perempuan-perempuan itu. Yang lain tetap di sini dan bertempur sampai orang terakhir. Kemanakah anak-anak kita harus dibawa? Sekehendak perempuan-perempuan itu sendiri. Berilah petunjuk jika kita tidak dapat ditumpas oleh orang-orang gerombolan macan kumbang. Kita akan menjemput anak-anak kita. Orang tertua itu kemudian berbicara dengan beberapa orang yang dianggapnya mengenal daerah di sekitar padepokan itu dengan baik. Biarlah mereka masuki hutan Dandarau. Mereka harus tinggal di sana 1 hari 1 malam. Jika tidak ada orang yang datang menjemput mereka, berarti bahwa mereka harus berusaha mencari hidup masing-masing dan anak-anak yang mereka jaga, berkata salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk-angguk sehingga akhirnya orang tertua itu mengumumkan, suruhlah mereka bersembunyi di hutan Dandarau untuk 1 hari 1 malam.
Demikianlah maka perempuan-perempuan itu pun kemudian dikumpulkan. Mereka mendapat penjelasan apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan. Bagi perempuan, apapun yang dikatakan oleh laki-laki harus dijalani meskipun tanpa dapat mereka mengerti. Karena itulah, maka perempuan-perempuan itu pun segera berkemas. Dengan dikawal oleh beberapa orang laki-laki tua, mereka meninggalkan padepokan sambil membawa barang-barang berharga yang berhasil dikumpulkan oleh gerombolan serigala putih dengan cara apapun juga. Kadang-kadang memang dengan cara yang liar, seliar serigala kelaparan. Sepeninggal perempuan dan kanak-kanak yang dikawal oleh laki-laki tua, maka orang-orang dari gerombolan serigala putih itu pun segera bersiap untuk menghadapi kemungkinan. Mereka menyadari bahwa satu di antara kemungkinan itu adalah mati. Semuanya sampai orang terakhir. Namun karena demikian, hati mereka seolah-olah justru menjadi tenang, seolah-olah mereka telah pasrah diri dalam kesetiaan untuk membela perguruan mereka. Harga diri yang mereka junjung justru karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sumber ilmu yang sama. Mengapa kita milih menyerah dan mengobarkan harga diri kita pada pemburu-pemburu dan prajurit Singosari? Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka yang ikut bertempur melawan Empu Songondaru dan kawan-kawannya bertanya. Orang tertua di antara mereka menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan hati-hati ia menjawab, "Yang kita hadapi memang tidak sama. Jika kita menyerah pada prajurit Singosari atau kepada mereka yang bersikap seperti prajurit, maka kita masih mempunyai harga diri karena mereka tidak memata-mata ingin membunuh. Seperti orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang. Terasa pada diri kita sesuatu yang lain pada sikap mereka. Apalagi jika kita dapat memandang dari segi yang lurus bahwa mereka sedang melakukan kewajiban. Ternyata bahwa nafsu membunuh itu sama sekali tidak ada ketika kita sudah melepaskan senjata kita. Bahkan kita diperbolehkan mengambil kembali senjata-senjata itu meskipun dengan bermacam-macam janji. Orang yang bertanya itu pun mengangguk-angguk, tetapi justru timbul pertanyaan pada orang lain yang tidak melihat pertempuran yang telah terjadi itu. Tapi apakah itu bukan berarti penghinaan yang paling dalam? Orang tertua itu mandang dengan tajamnya, kemudian jawabnya, "Jika yang melakukan itu orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang, maka itu adalah penghinaan yang paling keji yang pernah kita alami. Tapi kita harus dapat membedakan niat apakah yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati mereka yang telah memberikan belas kasihan kepada kita." Orang itu pun terdiam. "Baiklah, kita sekarang sudah mendapat ketetapan hati. Kita akan melakukan semuanya dengan mantap. Apapun yang akan terjadi, itu adalah pilihan kita. Dan kita tidak akan dapat ingkar lagi, meskipun tebusannya adalah nyawa kita." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. "Ya, kita harus berlatih terus. Tidak ada henti-hentinya. Tapi kita harus menjaga agar tenaga kita tidak terperas habis. Sehingga pada saatnya kita perlukan, kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi." Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu kemudian melanjutkan usaha mereka dengan tekun. Mereka melatih diri mempergunakan senjata sebaik-baiknya. Bagaimana mereka harus menangkis, bagaimana mereka harus menghindar, dan bagaimana mereka harus menyerang. Dasar-dasar ilmu kanuragan yang sudah mereka miliki, mereka kembangkan sejauh-jauh dapat mereka lakukan, meskipun sebagian dari mereka menganggap bahwa hal itu sudah tidak ada gunanya lagi karena semuanya sudah terlambat. Dalam pada itu maka orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang memang sudah mendengar bahwa gerombolan serigala putih telah kehilangan pimpinan. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan pokok yang dapat mereka percaya lagi.
Karena itulah dengan sengaja orang-orang gerombolan macan kumbang telah menakut-nakutinya. Mereka telah membuat perhitungan tertentu untuk menghadapi orang-orang dari gerombolan serigala putih yang selama itu dianggap menjadi saingan yang memang harus disingkirkan. Kita akan datang segera ke padepokan mereka, berkata pemimpin gerombolan macan kumbang. Setelah mendapat laporan dari orang-orang yang dengan sengaja menjumpai salah seorang dari gerombolan serigala putih. Aku tidak membunuhnya, berkata salah seorang dari mereka. Kematian memang menakutkan, tapi jika orang itu tetap hidup, ia akan dapat mengatakan apa saja yang kita katakan dan sengaja membuat mereka ketakutan. Mimpinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Seorang yang aku tugaskan untuk mengamati sudah melihat perempuan dan anak-anak telah menyingkir. Sejak kapan orang-orang gerombolan serigala putih memikirkan perempuan? Tentu mereka ingin menyelamatkan anak-anak mereka. Desis yang lain. Mimpinya tertawa, katanya, mungkin, tapi akan datang saatnya kita menghancurkan mereka semuanya. Setelah kita binasakan orang-orang yang sombong itu, maka akan kita binasakan pula semua perempuan dan anak-anak. Anak-anak saja. Suara tertawa pun kemudian meledak, namun dalam pada itu salah seorang berkata, tetapi kita masih harus bekerja keras. Dengan menyingkirkan anak-anak itu berarti bahwa orang-orang dari gerombolan serigala putih siap untuk melakukan perlawanan, meskipun barangkali mereka sudah mengira bahwa mereka akan mati. Sambil mengangguk-angguk, pemimpinnya menyaut, ya, tapi akhir dari pertempuran yang mungkin akan terjadi itu. Sambil mengangguk-angguk, pemimpinnya menyaut, ya, tetapi akhir dari pertempuran yang mungkin akan terjadi itu sudah dapat dibayangkan. Mereka sudah kehilangan pemimpinnya, meskipun sebenarnya mereka masih mempunyai kemampuan untuk melawan. Tetapi benturan yang pertama sudah akan merontokkan isi dada mereka, sehingga mereka tidak akan berani bertempur lebih lama lagi. Apakah itu artinya mereka menyerahkan leher mereka? Pemimpinnya tidak menyaut, namun katanya kemudian, kita akan melihat dan kita akan melakukan apa saja yang kita kehendaki. Kemudian atas mereka yang selama ini merasa lebih kuat dari kita. Orang-orang gerombolan macan kumbang itu pun mengangguk-angguk dengan kebanggaan di dalam diri mereka karena angan-angan mereka itu. Karena itulah maka rencana mereka untuk membinasakan orang-orang yang selama ini menjadi saingan mereka itu merupakan orang-orang yang menyenangkan. Sebelum mereka melihat hasil dari pekerjaan mereka, maka mereka sudah lebih dahulu menikmatinya. Di hari berikutnya, seorang petugas yang lebih akan melakukan apa yang kita kehendaki, kemudian atas mereka yang selama ini merasa lebih kuat dari kita. Orang-orang gerombolan macan kumbang itu pun mengangguk-angguk dengan kebanggaan di dalam diri mereka karena angan-angan mereka itu. Karena itulah maka rencana mereka untuk membinasakan orang-orang yang selama ini menjadi saingan mereka itu merupakan orang-orang yang menyenangkan. Sebelum mereka melihat hasil dari pekerjaan mereka, maka mereka sudah lebih dahulu menikmatinya. Di hari berikutnya, seorang petugas yang lain telah melaporkan pula bahwa perempuan dan anak-anak telah menghilang di sekitar hutan yang lebat di sebelah padepokan gerombolan serigala putih itu. Biarlah orang-orang yang tamak itu merasakan lebih lama lagi kegelisahan dan ketakutan, berkata pemimpin gerombolan macan kumbang. Tapi jika kita tidak segera menyerang mereka, maka mereka akan lepas dari tangan kita. Mengapa? Jika mereka tidak tahan lagi menahan kegelisahan dan ketakutan, maka mereka tentu akan menyingkir. Pemimpin gerombolan macan kumbang berpikir sejenak lalu, kau benar, kita harus segera melenyapkan mereka. Pekerjaan yang meskipun berat tetapi menyenangkan ini harus segera kita lakukan.
Mimpin gerombolan macan kumbang itu pun segera mengumpulkan anak buahnya, orang-orang yang memiliki ilmu yang bersumber pada ilmu hitam. Meskipun mempunyai beberapa segi kelainan, namun ilmu mereka adalah ilmu yang serupa dengan ilmu orang dari perguruan gerombolan serigala putih. Besok kita akan menyerang dan membinasakan orang-orang dari gerombolan serigala putih, berkata pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Orang-orangnya pun dengan serta-merta menyambut dengan sorak yang gemuruh. Nah, tanggapan kalian telah membesarkan hatiku. Mungkin jumlah kita hampir sama dengan jumlah orang-orang dari gerombolan serigala putih, tapi kita masih lengkap. Kalian punya seorang pemimpin yang memiliki banyak kelebihan dari kalian dan setiap orang dari orang-orang gerombolan serigala putih. Karena itu kita akan membinasakan mereka, membunuh tiap orang dan mencincangnya sampai lumat. Baru kemudian kita akan mencari dan membunuh anak-anak mereka di hutan sebelah padepokan mereka itu. Bagaimana dengan perempuan-perempuan? Terserah kepada kalian. Perempuan tidak sepantasnya dibicarakan. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang mengangguk-angguk. Sejak sekarang berkemaslah. Mimpinya melanjutkan, kalian dapat melihat senjata kalian. Apakah sudah cukup memadai untuk memenggal leher orang-orang dari gerombolan serigala putih yang sombong dan keras kepala itu? Orang-orang dari gerombolan macan kumbang itu pun kemudian menyiapkan senjata masing-masing. Betapapun juga, namun mereka tetap sadar bahwa orang-orang dari gerombolan serigala putih benar-benar memiliki kemampuan seperti seekor serigala lapar. Karena itu, maka mereka pun telah menyiapkan senjata yang paling baik yang ada pada mereka. Di sarang gerombolan serigala putih itu tentu terdapat timbunan harta benda dan rampasan, berkata salah seorang gerombolan macan kumbang itu. Tentu, persediaan mereka tentu jauh lebih banyak dari persediaan yang ada pada kita, jawab kawannya. Tidak sia-sia kita menyerang mereka. Kita akan meratakan padepokan mereka dengan tanah. Jika harta benda itu tidak kita temukan, padepokan itu tentu telah dibawa oleh laki-laki yang terhitung sudah tua dan mengantarkan anak cucunya bersama perempuan-perempuan yang harus melayani anak-anak itu. Mereka tidak akan jauh dari padepokan itu. Tentu mereka akan tetap bersembunyi di dalam hutan jika keadaan sudah reda. Mereka akan mempergunakannya bagi anak-anak yang mereka bawa, tapi mereka tidak akan pernah dapat melakukannya. Kawannya mengangguk-angguk. Tidak ada pilihan lain bagi orang-orang gerombolan serigala putih itu daripada mati. Mati dengan perlawanan, tetapi dengan demikian mereka akan mengalami saat-saat kematian yang pahit. Atau menyalahkan kepala mereka untuk dipenggal, sehingga mereka tidak akan menderita terlalu lama. Dalam pada itu, perempuan dan anak-anak yang mengungsi dari padepokan gerombolan serigala putih telah berada di tengah hutan. Untuk beberapa saat mereka dicekam oleh ketakutan oleh suara binatang buas di kejauhan. Berapa anak-anak menangis dan meronta-ronta, namun kemudian mereka menjadi tenang ketika beberapa orang laki-laki yang meskipun sudah terhitung tua bersiaga dengan senjata di tangan. Salah seorang dari mereka berkata, "Kitalah yang akan memburu binatang-binatang buas untuk makanan kita. Bukan binatang-binatang buas itulah yang akan memburu kita." Perempuan-perempuan mengangguk-angguk. Mereka mencoba menenangkan anak-anak mereka karena mereka sadar bahwa hidup mereka tergantung pada anak-anak mereka. Jika seorang perempuan dianggap tidak berarti lagi bagi anaknya, maka ia pun akan disingkirkan tanpa ampun. Ternyata bahwa laki-laki tua yang ada di antara mereka bukannya laki-laki yang sama sekali tidak berdaya. Mereka adalah laki-laki dari gerombolan serigala putih, meskipun sudah menjadi semakin tua. Sehingga karena itu maka jari-jari mereka, kemampuan bidik mereka dengan anak-anak panah dan busur masih mampu menangkap beberapa ekor binatang buruan
yang dapat mereka pergunakan untuk makanan anak-anak dan sisanya untuk perempuan. Tapi mereka tidak mengetahui dengan pasti berapa lama mereka harus bersembunyi dan kemudian menghilang di antara kehidupan yang sewajarnya untuk menyelamatkan anak-anak mereka dengan bekal yang ada. Pada suatu saat mereka akan mengumpulkan anak-anak laki-laki mereka dan mendorong mereka untuk menyatukan diri dan merebut kembali perdepoan mereka. Namun apabila laki-laki yang tetap di perdepoan gerombolan serigala putih itu berhasil bertahan, maka mereka pun akan segera kembali menyatukan diri lagi dengan ayah-ayah mereka. Sementara itu orang-orang gerombolan serigala putih benar-benar telah berada dalam kesiagaan. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu kedatangan orang-orang macan kumbang yang akan datang menerkam mereka.